Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الفلاح.
Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sholat Jumat Masjid Al-Muttaqin Komplek Cempaka Mas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Salawat dan salamnya semoga senantiasa tercurahkan pada pimpinan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya semoga semua kita jamaah pada saatnya nanti mendapatkan syafaatil udma. Jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya mari kita tingkatkan kualitas takwa dan iman kita dengan memanfaatkan sisa-sisa umur. Telah kita lewati pandemi. Berapa banyak saat itu saudara kita, sobat kita yang wafat. Prihatin saat wafat pada saat pandemi. Proses pengurusan jenazah yang tidak seperti pada hari-hari yang biasa. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah masih sampaikan usia kita. Untuk itu sisa umur ini kita syukuri dengan diisi amal solih dan solihah, sehingga harapan kita di hari yang kita lalui ini kita bisa bertambah kualitas iman dan takwanya. Dan kalau memang sudah ajalnya, Israel harus menjemput kita dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan semua kita saat itu dalam kondisi husnul khotimah. Jemaah yang dimuliakan Allah, momen Maulid dan juga hari ini pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2019 menetapkan sebagai Hari Santri Nasional, merupakan perhatian dan pengakuan pemerintah terhadap perjuangan para santri. Kita lihat bagaimana sejarah berdirinya negeri ini. Ada tokoh Agus Salim, santri, akademisi, aktivis. M. Nasir,
dan juga tokoh-tokoh yang berhaluan modern yang lain. Kita juga baca sejarah, lihat bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan membangun pondasi pendidikan, sehingga kita sekarang bisa lihat bagaimana Muhammadiyah mengelola ratusan perguruan tinggi dan sekolah-sekolah bonafit dalam rangka mencerdaskan bangsa Indonesia. Kita melihat santri juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bagaimana beliau menjadikan basis pondok pesantren, dididik menjadi ulama yang alim dan allamah, punya wawasan yang luas dan tidak sempit sehingga bisa dewasa menghadapi semua kemungkinan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kaum santri, umumnya terhadap umat Islam atas jasa-jasanya dalam memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, momen Maulid yang kemarin-kemarin kita kena yang namanya pengumpulan massa dilarang, ya, social distancing. Sekarang sudah bebas. Alhamdulillah, majelis-majelis taklim masjid mengadakan Maulid. Terlepas ada beberapa sudut pandang tentang kegiatan Maulid itu sendiri. Kalau kita kembalikan pada Rasulullah, ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kenapa engkau puasa di hari Senin?" Jawaban Rasulullah, "Wulidtu fihi wa unzila fihi." Karena di hari Senin itu hari di mana saya dilahirkan. Dan di hari Senin itu hari di mana saya menerima wahyu yang pertama, Al-Alaq 1-5 di Gua Hira. Itu kemudian dijadikan satu referensi Rasulullah menghormati hari kelahirannya, sehingga ketika muncul menjadi PR tabligh akbar, peringatan Maulid di masjid, musola, bahkan di kantor-kantor, itu merupakan satu sarana dakwah yang belakangan ini barangkali di era milenial, globalisasi, insya Allah, pengaruh globalisasi budaya luar, budaya yang jauh dari syariat Islam, sangat mudah diakses, ditiru oleh putra-putri kita. Ada penurunan moralitas. Satu contoh, satu saat ada acara di salah satu rumah Pak Haji, datanglah di situ saudara-saudaranya. Al-Fakir Ustadz sudah di situ, datang sambil kita amati. Ketika generasi usia sekarang 40, 45, 50 datang dengan salam, kemudian permisi, menunduk, etika ketimurannya benar-benar masih dijaga. Tapi di belakangnya mengiringinya itu putra-putrinya dengan pakaian yang sudah sangat tidak islami. Melewati di situ banyak tokoh masyarakat, para ustadz, orang-orang sepuh, lewat-lewat saja, tanpa salam, tanpa permisi. Bahkan kemudian setelah selesai acara, orang di situ masih ramah tamah, duduk-duduk. Kebetulan ada kursi, dia duduk di kursi, jegang di situ sambil ngopi ngerokok, tanpa merasa ada beban moral bahwa itu kurang sopan di atas orang-orang tua, orang-orang sepuh yang duduk di bawah. Mengalami degradasi moral, penurunan secara moralitas. Insyaallah. Kita lihat di mall, di atas barangkali, bagaimana ibu-ibu haji yang rapi pakai jilbab menutup aurat, didampingi oleh putri-putrinya yang sudah tidak beraurat lagi. Penurunan, kita prihatin, era global. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, Maulid ini peringatan di mana-mana dalam rangka mengkanter juga sebagai PR supaya anak-anak kita tidak lepas begitu jauh. Ini loh Rasulullah kita, ini loh idola kita. Saat lahirnya
proses kelahirannya, proses remajanya, yang saat itu sudah diidolakan oleh masyarakat lingkungannya. Tujuannya adalah anak-anak sekarang supaya tahu siapa Rasulullah, siapa Muhammad, moralitas Muhammad, di mana Rasulullah diutus tidak lain adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Maulid, jamaah yang dimuliakan Allah, Islam dipepet. Islam benar-benar diposisikan sebagai agama yang radikal, agama yang cinta peperangan, kemudian dilakopkan dengan agama teroris. Luar biasa, insyaallah. Dikanter oleh putra-putra terbaik negeri ini melalui Islam rahmatan lil alamin, baik Muhammadiyah maupun NU atau ormas yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, di mana tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Dalam proses ibadah ada hubungan sosial, sosiologi, hubungan dengan orang lain, hubungan dengan agama lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Al-Anbiya 107. Ini misi diutusnya Rasulullah. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah aku utus kamu Rasulullah. Mukhatabnya yang diajak bicara itu Rasul. Illa rahmatan, kecuali aku posisikan kamu Muhammad rahmatan, menjadi penebar kasih sayang lil alamin, untuk semesta alam. Bukan hanya untuk orang Islam saja, untuk orang-orang lain, masyarakat secara umum, untuk alam. Ini yang kemudian diformat menjadi sebuah ajaran Islam yang cinta damai, yang sejuk. Maka Muhammadiyah ada di negeri-negeri lain, kader-kader NU ada di negeri-negeri lain, mencoba menampilkan Islam yang ramah lingkungan, Islam yang sangat mencintai kedamaian dan jauh dari kekerasan. Alhamdulillah, informasi yang bisa kita terima saat barangkali di satu daerah banyak orang keluar dari Islam, tetapi di Eropa sana, di negeri-negeri yang non-muslim, setiap hari banjir orang masuk Islam. Ini salah satu hasil dari penampilan kader-kader terbaik negeri ini atas menampakkannya Islam rahmatan lil alamin. Mereka simpatik, penasaran, kemudian mempelajari Islam lebih dalam. Mereka orang barat, setelah dipelajari ternyata bukan seperti yang mereka anggap selama ini sebagai agama teroris, tetapi agama yang cinta damai. Sehingga alhamdulillah belakangan di Inggris, di Amerika, luar biasa, di Australia, bahkan berapa banyak tempat-tempat ibadah agama lain dibeli oleh pengusaha, dijadikan masjid. Luar biasa, luar biasa, alhamdulillah. Ini juga salah satu pengaruh dari peringatan maulid-maulid yang menampilkan kedamaian dan kedamaian. Jamaah yang dimuliakan Allah, sedikit singgung Hari Santri Nasional. Pada saat Sekutu datang lagi, dipimpin oleh Jenderal Malabi. Saat itu Bung Karno utusannya soan ke Kiai Hasyim Asy'ari, minta fatwa, Kiai, bagaimana hukumnya jihad mengusir penjajah? Jawaban Kiai Hasyim Asy'ari, hukumnya bukan fardu kifayah, tetapi fardu ain, kewajiban bagi setiap anak bangsa Republik Indonesia. Yang kemudian Kiai Hasyim Asy'ari dengan resolusi jihadnya rapat dengan kiai-kiai se-Jawa dan Madura, kemudian sampai ke pulau-pulau yang lain. Dan pada tanggal 22 Oktober itulah resolusi jihad dijadikan dan diabadikan menjadi Hari Santri Nasional. Kenapa? Karena tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional
tidak akan pernah muncul dan terjadi peristiwa itu tanpa adanya resolusi jihad. Resolusi jihad itulah yang kemudian menimbulkan ruh semangat arek-arek Surabaya dengan Bung Tomonya yang memekikan kalimat takbir Allahu Akbar, memompa semangat arek-arek Surabaya, Madura dan sekitarnya untuk kemudian mengusir sekutu. Dan Jenderal Malabi tertembak mati, yang nembak bukan orang lain tetapi santri. Maka sangatlah wajar ketika pemerintah memberikan hadiah tanggal 22 Oktober menjadi Hari Santri Nasional. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'in at-tabi'in warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara dina Muhammad wa ahdul man khadala dina Muhammad. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fahsha wal munkar min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'amah innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من